sudah siap sedia. Semualah yang namanya NATO, Amerika apalagi sudah menggeser kapal induknya ke Timur Tengah sana. Jadi meninggalnya Ismail Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, pemimpin baru Hamas, ya, usai Ismail Haniyeh tewas. Dan ini lebih sadis, tadi barusan sudah disampaikan oleh Paul Jam. Ini lebih kejam. Lihat aja matanya seperti mata setan kan. Nah, setelah Ismail Haniyeh terbunuh, target berikutnya siapa? Dia. Kita bisa jamin beliau ini pasti lenyap juga. Menjadi apa? Who the next target. Jadi target berikutnya adalah dia. Ya. Ini teroris ini, bukan mewakili negara. Pemimpinnya. Siapa komando dan kendalinya? Kalau strategi militer, kita lihat ada Iran, ada negara Libanon, ada negara Yaman, ya kan? Nah, kita bisa melihat nanti mengapa Israel tidak bisa dikalahkan. Karena dia lengkap sekarang ini, siaga terus ini, detik per detik, ya. Baik. Nah, saya dulu pernah mengatakan komponen itu ada komponen geografi, sejarah, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi dan komunikasi, biografi, angkatan bersenjata. Termasuk komponen kepemimpinan nasional, para tokoh pimpinan negara. Kalau apa ya? Kalau Israel, dia mengikuti kepemimpinannya mulai dari Abraham sampai siapa? Abraham sampai Daud, sampai Salomo, sampai raja-raja berikutnya. Tapi raja terakhirnya mereka adalah siapa? Tuhan Yesus. Raja terakhir. Makanya dia bentuknya sudah bukan republik lagi. Bukan kerajaan lagi. Seandainya sekarang itu kerajaan Israel, maka tanahnya sampai ke Suria sana. Ya, baca aja di Babel sampai ke Sungai Efrat kan. Nah, kalau kita lihat geografinya ya. Nah, Israel ini loh, sekelumit kecil, bisa dilihat kan? Ini. Nah, di atasnya ada Turki. Di sebelahnya ada Irak, di sebelahnya ada Iran. Ya. Tapi sebelum Irak dan Iran ini ada Jordan. Ada Jordan, ya. Di sini ada Mesir, ada Sudan, ada Saudi Arabia. Sekarang kalau Iran mau menyerang ke sini dengan tentara darat, walaupun dia punya tank beribu-ribu tank, bisa digunakan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Dia harus melalui Irak dulu. Mungkin Irak kasih. Tapi bisa nggak dia melalui Jordan? Nggak dikasih. Ya. Atau dia melalui Saudi Arabia. Saudi Arabia tidak cocok dengan Iran. Satu Sunni, satu Syiah. Nah, dari Sudan. Sudan pun kalau mau menyerang ke sana harus lewat mana? Lewat Mesir bisa. Ya. Tapi inilah geografinya seperti ini. Turki bisa langsung menyerang. Bisa. Karena ada Syria di sini di depannya. Berbatasan dengan siapa? Berbatasan dengan Israel. Jadi ini laut. Ya, bagaimana Israel mempertahankan laut ini juga harus dikuasai. Karena ini bisa jalan pendekat musuh untuk menyerang Israel. Ya, kalau ada apa namanya sekarang pendaratan amfibi, ya bisa dari laut. Tapi ini kan sudah dikuasai. Gajah ini tepi timur ini Gajah sudah dikuasai. Jadi musuh mau menyerang dari mana? Dan armada angkatan lautnya Amerika ini diblokade sama dia supaya tidak ada penyerangan dari laut, ya. Nah, mari kita lihat strateginya ya. Jadi Israel ini semakin diserang semakin banyak wilayahnya. Ya, semakin luas wilayahnya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 48, 67 dan seterusnya itu ya, itu semakin dia berperang semakin luas wilayahnya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, saya kemarin telah menyampaikan kajian strategi ya tentang pemahaman paradigma Situpa. Jadi kita malam ini bisa mengambil contoh
bagaimana implementasi kepemimpinan strategik paradigma Situpak dalam konflik, khususnya ya Israel dan Iran beserta proksinya. Jadi kita mulai dari situasi dulu, nanti apa tugasnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dukungan administrasi dan logistiknya, bagaimana komando dan kendalinya. Jadi kita ada perbandingan dengan kedua negara. Hanya saja tidaklah terlalu rinci, karena tidak mungkin membuat rencana kampanye yang berisi Situpak itu bisa 2 tahun. Tapi Israel sama Amerika sudah mempersiapkan itu jauh-jauh. Termasuk negara sekutunya, kalau kita tanya sama dia, mereka sudah siap rencana kampanye itu. Tinggal dilaksanakan aja, buka, laksanakan. Yang dianalisa adalah perkembangan situasi. Baik, kita lihat situasi sekarang ya. Situasi, perkembangan situasi, tapi kita mulai sejak peristiwa 7 Oktober saja. Kalau sebelumnya ini, apalagi sejak Abraham, pokoknya, ya, itu panjang sekali ceritanya. Konflik antara Filistin dengan Israel, kemudian konflik Palestina dengan Israel. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah Palestina sekarang dianggapnya Filistin waktu dulu. Nah, karena kurang pemahaman terhadap sejarah. Baik, apa yang berkembang situasi di sana sejak tanggal 7 Oktober 2023? Sudah hampir setahun ini ya. Satu, konflik antara Israel dan Hamas ya, telah menimbulkan korban nyawa di kedua belah pihak, disertai penguasaan wilayah Gaza dan Rafah oleh Israel. Ya. Dengan konflik ini, jelas kabarnya Israel itu sudah korbannya sampai 10.000 orang. Dia bilang surveinya dari tukang penggali kubur yang menguburkan setiap hari orang mati gitu ya, setiap jam, setiap detik gitu loh. Nah, kedua, konflik berkembang bukan hanya antara Israel dan Hamas. Ingat, Hamas itu teroris loh ya. Non-state actor, bukan negara Palestina. Tapi sekarang terima kasih nak. Kita menganggap bahwa perang ini antara Palestina dengan Israel. Jadi Hamas ya salah satu fakta politik yang ada di Palestina. Tetapi juga Israel dengan Houthi, Yaman, dengan Hezbollah, Lebanon. Hamas, Houthi ya dan Hezbollah dianggap teroris bersenjata bagi negara-negara ya Israel dan kelompoknya, termasuk NATO gitu loh. Itu dianggap teroris. Non-state actor, bukan state actor. Kemudian yang ketiga, terbunuhnya militer Iran ya. Kita harus, ini intelijen loh ini. Terbunuhnya pejabat militer Iran di Syria, Muhammad Reza Zaidi, ya seorang jenderal dia, komandan pasukan Al-Quds Iran yang tewas dalam serangan udara Israel di Damaskus, Suriah. Kenapa Israel menyerang dia? Ya tujuan Israel untuk menyerang kedutaan karena dianggap menjadi pos komando untuk mengendalikan siapa? Proksinya. Mengendalikan siapa? Houthi, Hezbollah, ya kan? Karena dari sana dia bisa mengendalikan. Kalau dari Iran dia mengendalikan terlalu jauh. Ya tidak bisa menyaksikan gitu loh. Nah, di sini untuk mengendalikan proksinya, membuktikan bahwa negara Iran juga terlibat dalam perjuangan Hamas. Jadi Israel menyerang itu untuk membuktikan bahwa ternyata Iranlah di belakangnya. Ya. Jadi terbukti ternyata. Nah, dengan terbunuhnya pejabat itu, akhirnya ada serangan balasan dari Iran ke Israel kan? Serangan Iran terhadap Israel. Ya sebenarnya merupakan serangan balasan atau penyerangan konsulat jenderal Iran di Damaskus itu pada Senin yang dilakukan oleh Israel sama seperti kedutaan. Ya kedutaan besar, konsulat jenderal merupakan apa? Wilayah kedaulatan ekstrateritorial sebuah negara. Jadi kedutaan itu
ya ada hak imunitas sebenarnya. Masing-masing negara berkuasa penuh, berdaulat penuh di situ. Jadi kalau itu sudah diserang, sama saja ya menyerang negaranya. Nah, serangan balasan dari ini harusnya dari sini. Serangan balasan menggunakan apa? Rudal roket ke Israel sampai 300 rudal roket melewati kedaulatan negara kerajaan Jordania. Ya, maka negara Jordania turut melumpuhkan, ya ikut melumpuhkan rudal-rudal Iran. Karena apa? Yordania mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ini terutama ya khusus. Dan tidak mau negaranya menjadi spillover limbah perang antara rudal rudal antara Israel dengan Iran. Ya, sama dengan kita nanti kalau Laut Cina Selatan itu menjadi konflik, menjadi perang terbuka antara claimant state dengan apa namanya dengan Cina, ya itu nanti kan mau nggak mau Australia pun ikut, ya Singapura juga ikut. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa yang menjadi limbah perang? Ya kita, karena paling dekat dengan kita. Kalau rudal dari Korea Utara terbang di atas kita, ditembak lagi sama sama apa? Sama Australia, hancurnya di mana? Ya di wilayah kita. Lah, spillover inilah limbahnya jatuh ke Yordania. Makanya Yordania begitu rudalnya dari Iran meluncur, dia pun hancurkan. Melalui pesawatnya pun apa? Dia juga menghancurkan. Disinilah keuntungan Israel, ada pasukan garis depannya, tapi negara lain ya mitranya lah kalau saya bilang. Kalau dia bukan NATO, ya mitranya lah. Kalaupun bukan sekutunya. Nah, pada tanggal 24 Juli 2024, Cina ya mengambil inisiatif mensatukan Hamas dengan Fatah melalui rekonsiliasi. Ya, tapi pertanyaan sekarang, mengapa harus Cina? Indonesia ikut-ikutan. Kan kita tahu semuanya ya di medsos bagaimana Yusuf Kala sama Awaludin, ya Awaludin itu mantan Menkumham itu ikut cawe-cawe di situ. Tapi kok milih negara ateis? Kenapa bukan negara Islam? Kenapa yang dipilih negara ateis bukan negara Indonesia? Kenapa Cina yang dipilih? Ini harus menjadi satu pertanyaan nanti. Nah, Israel melakukan serangan balas ya pada hari Jumat. Kita tahulah balas membalas ya. Ya. Pada pagi hari ya, tanggal 19 April 2024. Langkah ini cukup mengejutkan karena sekutunya yaitu Amerika telah menyatakan tidak akan ikut dalam serangan balasan ke Iran. Selain itu, sehari sebelumnya Amerika juga memberi apa? Hadiah kepada Israel berupa penggunaan hak veto atas usulan Dewan Keamanan PBB untuk keanggotaannya Palestina. Ingat, Amerika kan tidak setuju bahwa Palestina yang menjadi anggota penuh dari menjadi anggota PBB. Nah, kemudian disusul meninggalnya Presiden Iran, ya, si Raisi, ya, Ebrahim Raisi, dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu di wilayah pegunungan di barat laut negara itu, di kota Tabriz, Iran. Ya, Selasa 21 Mei, penyebab kematiannya apakah karena kecelakaan atau sabotase? Sampai saat ini pemerintahnya mereka menyatakan akibat kecelakaan yang disebabkan faktor cuaca. Ya, mau banyak pun negara yang menuduh Israel, tapi pemerintahnya secara sah menyatakan adalah faktor cuaca. Nah, rencana perdamaian antara Hamas dan Fatah yang diprakarsai oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-42, ke-12 Yusuf Kala, ya, dan mantan Menkumham Ahmad Awaludin. Dia memprakarsai kenapa? Karena dia diundang sama si Haniyeh, ya. Kemudian pada tanggal 24 Juli, 24 Juli tadi itulah fotonya tadi ini, ya. Cina menyatukan Hamas dan Fatah melalui kesepakatan rekonsiliasi. Jadi di sini kita lihat ya, di level grand strategi saja mereka tidak sama. Tidak sama, tidak satu visi, tidak satu misi, dan tidak satu aksi.
Ya, makanya presidennya Palestina Mahmud Abbas, tindakan Hamas bukanlah tindakan negara Palestina. Nah, kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus terbunuh Ismail Haniyeh, ya, terbunuh di Iran pada saat menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru banyak dugaan penyebab kematiannya. Ada yang menyatakan diserang oleh roket, ya, ada juga yang menyatakan oleh bom, ada juga oleh rudal, macam-macam, ya, serta ada yang menyatakan oleh proyektil jarak pendek. Mana yang benar kita juga belum tahu sampai hari ini, tapi katanya ada saksi mata, ya. Kemudian wakil presiden ke-11 dan ke-12 Yusuf Kala beserta mantan si Awaludin itu ketumnya MUI Din Samsudin dan mantan Menkumham, ya, Hamid Awaludin bertolak ke Doha, Qatar. Mereka menghadiri pemakaman pemimpin pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang bertiga ini ke sana? Apa dia mewakili Indonesia? Kalau dia mewakili Indonesia, ada perintah nggak dari Jokowi? Sementara orang ketiga ini bukanlah pejabat formal sekarang ini. Bukan pejabat formal. Ini mau menjadi tanda tanya besar. Saya sebagai pemikir strategis, ya, ini tanda tanya buat saya. Ada apa? Apakah karena dari awalnya bahwa Indonesia sudah terlibat membantu Palestina, mendukung Palestina, sampai rumah sakit pun dibangun, tapi kenapa dibangunnya di Gaza, bukan dibangunnya di tepi barat? Nah, ini pertanyaan besar ini. Siapa orang ketiga ini? Apa kualitasnya? Ya, bisakah mereka? Pertanyaannya. Ya. Kemudian ke-12. Sehingga konflik berkembang menjadi perang antara Israel dengan Iran, antara negara dengan negara, antara angkatan bersenjata dengan angkatan bersenjatanya. Tapi Iran menggunakan proksinya, Hamas, Houthi, Yaman, ya, dan Hezbollah Lebanon. Bahkan akan menyeret beberapa negara adikuasa dan sekutunya, Palestina. Karena nggak mungkin bergelia di kota. Kalau di Indonesia mungkin bisa lah bergelia Houthi dan sebagaimana, dan Houthi Hamas ini. Tapi kalau perang mereka sekarang di sana nggak ada, ya, pakai gerilya kota lah, ya. Oke. Nah, what is going on? Tadi kita kan sudah bicara what was, ya, tapi sejak tanggal 7, ya. What is going on right now? Jadi negara Israel melakukan konsolidasi setelah meninggalnya si Haniyeh dan siaga perang termasuk sekutunya. Kalau kita lihat, Inggris pun sudah siap sedia. Semualah yang namanya NATO. Amerika apalagi sudah menggeser kapal induknya ke timur tengah sana. Jadi meninggalnya Ismail Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, pemimpin baru Hamas, ya, usai Ismail Haniyeh tewas. Dan ini lebih sadis, tadi barusan sudah disampaikan oleh Paul Jang. Ini lebih kejam. Lihat aja matanya seperti mata setan, kan? Nah, setelah Ismail Haniyeh terbunuh, target berikutnya siapa? Dia. Kita bisa jamin beliau ini pasti lenyap juga. Menjadi apa? Who the next target? Jadi target berikutnya adalah dia. Ya, ini teroris, ini bukan mewakili negara.